Baik, selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Pada siang ini kita akan bahas mengenai penggunaan fasilitas menu yang ada di SPSS. Ada beberapa menu yang perlu kita bahas ya. Selain kemarin kita menggunakan menu yang ada di menu transform complete ya. Baik, kita akan mulai untuk acara program pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung dalam pembelajaran perkuliahan daring ya. Baik, kita memasuki pertemuan yang kelima ya. Untuk SPSS di sini kita sudah masuk pertemuan kelima. Jadi nanti kita akan bahas mengenai fungsi menu yang ada di di SPSS ya. Saya ingatkan kembali bagi yang belum absen di Siakat, silahkan Anda absensi di Siakat. Silahkan Anda absen kehadiran Anda, absensi kehadiran Anda di Siakat ya. Jangan lupa segera untuk absen di Siakat. Baik, saya beri waktu Anda untuk absen di Siakat. Oke, silakan. Jangan lupa absen di Siakatnya ya. Saya tunggu Anda untuk absen di Siakat.
Oke, semuanya siap, San? Oke, baik ya. Kita akan mulai memasuki pembahasan untuk materinya di sini. Jadi kita akan menggunakan materi record into same variable. Jadi dalam materi record into same variable itu ini digunakan untuk, jadi ini ya, dari menu transform itu, dari menu transform kemudian record into same variable ini untuk mengganti data. Jadi record into same variable itu fungsinya untuk mengganti data. Nah, di sini ada record into different variable. Nah, bedanya dengan into same variable, kalau same variable berarti mengganti data otomatis di variabel yang sama. Sedangkan record into different variable ini untuk membuat variabel baru, hasilnya di variabel baru. Jadi different variable di variabel yang berbeda, beda variabel. Ya, jadi hasilnya di variabel baru. Tapi kalau same variable itu hasilnya di variabel yang sama. Biasanya untuk mengganti data ya. Itu maksudnya di menu transform nanti ya. Jadi ini saya gunakan data yang lama yang kemarin, bisa Anda open lagi. Jadi misalkan nanti kita akan mengganti beberapa data ya. Jadi contohnya di sini. Nah, sini misalkan contohnya kita akan mengganti data. Jadi nanti Anda pilih variabelnya di sini. Anda pilih variabelnya, kemudian Anda update di variabel outputnya di sini ya, sebelah kanan ini ya. Kemudian if jika tidak semua, tetapi hanya tertentu, Anda pilih if-nya apa ya, jika yang apa syaratnya. Berarti nggak semua. Jadi sebelah kiri ini nama-nama variabelnya. Kemudian Anda pilih variabel yang mau Anda ganti, Anda update di sebelah kanan ya. Jadi setelah pilih variabelnya, misalkan di sini kita akan mengganti nama ya. Di nama tadi sudah variabelnya kita pilih, kita update. Hasilnya akan seperti ini. Berikutnya setelah kita update ya, kita akan mengganti yang namanya Sinta tadi ya. Sinta, jadi all value itu data lama. Data lamanya apa? Berisikan data apa? Jadi value itu Anda ketikkan, misalkan tadi namanya Sinta, Sinta diganti dengan cinta ya misalnya ya. Nah, value, all value itu data lama adalah Sinta. Anda ketikkan Sinta di sini. Kemudian new value, variable value yang baru ya, data value yang baru, Anda ketikkan namanya cinta ya. Jadi dari Sinta ganti dengan cinta. Kalau ini klik add ya, Anda klik add. Nah, setelah klik add nanti update di sini ya. Ada di sini nanti Anda pilih continue. Di sini selain ada value ini, kalau value ini kan gantinya satu-satu ya. Misalnya Anda ganti lagi, misalkan Roni menjadi Rino ya, berarti Anda ketik lagi Roni, sini Rino. Terus di add ya, update. Atau Roy menjadi Boy ya, jadi Anda ketik Roy, sebelah kanan Boy, terus update add ya. Nah, sini ada beberapa pilihan opsi yang lain ya. Nah, sistem missing ini untuk error data ya. Kemudian kalau misalnya Anda ingin data yang mau diganti itu mungkin biasanya numeric ya, jadi yang angka sekitar ranknya berapa sampai berapa itu Anda pilih yang rank. Di sini ada rank ya, jadi yang diganti dari rank berapa sampai berapa, value nya apa, tipenya nanti tetap harus menyesuaikan ya.
Jadi sampai berapa, kemudian kan rank lowest ya, berarti yang lebih kecil dari berapa nilainya ya lowestnya. Kemudian kalau rank value highest ya, nah ini datanya yang lebih dari berapa ya. Jadi kotak di sini untuk mengetikkan syaratnya lebih berapa, kalau lowest kurang dari berapa, kalau rank itu ada dua kotak di berapa, dok di sini sampai berapa ya. Kalau semua data di all order value ya. Jadi yang ini data lama, kemudian yang sebelah kanan untuk input data baru. Ya klik add ya. Nanti contohnya mengganti namanya Sinta menjadi Cinta tadi ya. Jadi diketikkan Sinta di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan Cinta ya, kemudian di update add ya. Udah continue, nanti diklik continue ya. Setelah continue nanti muncul output seperti ini ya. Nah untuk outputnya ini nanti tolong di close saja, karena untuk output ini itu tidak usah disimpan ya. Itu cukup mengetahui bahwa datanya sudah berhasil diperbaiki. Di sini bisa dilihat pada komentarnya ya, di outputnya di sini. Database name dataset 1 Windows Front ya. Record name ya, jadi namanya adalah Sinta menjadi Cinta. Execute ya. Oke ya, baik. Sudah di sini nanti berikutnya tadi mengenai mengganti data nama dari Sinta menjadi Cinta ya. Oke, berikutnya ini di close saja nanti ya, outputnya ini di close. Nah kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil diganti ini ya. Nah tadi ini namanya Sinta sudah berubah menjadi Cinta. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, adalah transform record into different variable. Silakan, bisa ada komentar atau mungkin mau ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, tidak ada yang ditanyakan, saudara. Tidak ada, sudah paham ya. Baik, saya ulangi aja dulu supaya Anda lebih paham ya. Atau saya jelaskan dulu semua, terus saya ulangi lagi ya. Oke. Jadi mengganti nama Sinta ya, Sinta menjadi Cinta dengan menggunakan perintah record into same variable. Yaitu letaknya di menu transform ya. Anda gunakan versi berapapun sama hasilnya ya.
Oke, berikutnya adalah record into different variable ya. Jadi record into different variable di sini adalah untuk mengisi data biasanya ya di variabel yang berbeda. Entah semua data, entah hanya beberapa data, tapi di kolom yang berbeda. Jadi dari menu transform Anda pilih record into different variable ya. Ini data yang lama tadi ya, ada nama, jenis kelamin, tadi nama Sinta menjadi Cinta ya. Nah, misalkan di sini menambahkan tunjangan. Di tunjangan di sini nanti ada sorot ya. Jadi sebelumnya kan belum ada tunjangan ini ya. Itu jangan belum ada, nanti Anda buat tunjangan, tambahkan tunjangan. Jadi tadi kan belum ada tunjangan di sini. Nah, ini ya sudah ada ya, tunjangan ya. Tunjangannya tadinya 250, 450 ya. Oke, dengan totalnya dia ada pilih variabelnya yang akan diatur, diupdate, hasilnya di variabel baru. Jadi ini mengisi kolom insentif ya, hasilnya di sebentar kelewatan, mungkin ya belum saya copy. Jadi ini Anda ketikkan nanti menambahkan kolom insentif berdasarkan tunjangan di sini ya. Ini tunjangan di sini nanti menambahkan kolom insentif. Anda atur lebarnya berapa, Anda update tunjangan, outputnya di variabel baru. Dari sini nanti nilainya ya, tunjangannya yang 250, nanti insentifnya 150, yang tunjangannya 450, insentifnya nanti 200 ya, yang tunjangannya 330, nanti insentifnya 175. Jadi ini Anda pilih tunjangan tadi ya, dari data lama Anda pilih tunjangan, ini ya, Anda pilih tunjangan, Anda update tunjangan, kemudian Anda outputnya di sini berarti belum saya copy ya. Jadi nanti Anda sorot tunjangan diupdate ya, kan input variabelnya tunjangan. Kemudian di outputnya di sini sebelah kanan ini ya, Anda ketikkan insentif ya, namenya insentif ya, output variabelnya, lalu pilih change ya, dipilih change. Kemudian nanti kalau sudah Anda oke, Anda oke, nanti Anda masukkan nilainya, yang tunjangannya 250, nanti value-nya insentifnya 150 add. Lalu katakan lagi yang old-nya 450, maka insentifnya 200 add. Terus ketikkan lagi yang ketiga, yang tunjangannya 330, insentifnya 175, terus di add ya. Kalau udah continue, kemudian kalau udah diklik continue, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya, muncul insentifnya. Nah, ini untuk outputnya ditutup aja, tidak usah disimpan ya, di close ya. Oke ya, sampai sini ada tanyakan mengenai record into same variable dan record different variable. Silakan, mungkin ada menanyakan.
Oke, baik ya, kita lanjutkan mengenai menu Rankcase ya. Di Rankcase di sini fungsinya untuk menentukan rank. Jadi untuk membuat rank urutan data ya. Jadi membuat urutan data Rankcase ya. Bentar. Jadi dalam transform ada pilih Rankcase ya untuk mengurutkan data ranking ya. Kemudian pilih yang mau dibuat ranking yang kolom apa. Anda pilih variabelnya, Anda update ya. Kemudian tentukan rankingnya small value atau large value ya. Kalau small value ya dari kecil ke besar. Kebalikannya kalau large value. Jadi seperti ascending descending ya. Kemudian itu oke. Ini hasilnya ya. Ini kalau Anda atur opsinya di rank types ini, Anda pilih rank, lalu continue. Ya, ini hasilnya rankingnya ya. Jadi hasilnya di variabel baru, ini urutannya, datanya ganjil ya. Jadi yang paling rendah itu 1, yang paling tinggi itu 5 ya. Ini outputnya di close saja ya. Jadi hanya untuk ranking saja ya. Oke, sampai sini ada tanyakan ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, saya ulangi untuk materinya biar Anda lebih paham. Tadi dari halaman 1 ya. Di menu transform untuk same variable ya. Di mengganti data yang sama di variabel yang sama. Ini contohnya mengganti nama. Yang digunakan menu record into same variable. Tentukan datanya yang akan diganti tadi. Ya ini ya. Misalnya mengganti nama. Kalau misalnya pekerjaan ya misalnya pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya staf ahli yang namanya Roy misalnya menjadi apa, atau mungkin Santi yang staf ahli Santi itu menjadi apa. Ya di sini bisa menggunakan aplikasinya SPSS-nya ya. Jadi misalnya kita mau mengganti yang lain ya. Kalau mau mengganti yang lain di sini dari SPSS ya, kita masuk SPSS. Saya buka data yang kemarin. Saya buka datanya ya. Kalau Anda buat baru ya di close saja ya. Tapi saya mau buka data kemarin ya, saya pilih filenya, saya oke. Nah ini data yang sudah ada, yang tadi kita buat ya. Misalkan kita akan mengganti ini ya. Ini kan contohnya mengganti di sini tadi contohnya mengganti yang namanya Sinta menjadi Cinta ya kan. Ini kan mengganti Sinta menjadi Cinta. Nah sekarang kita mau mengganti data lain ya. Misalkan kita akan mengganti yang misalkan ini ya yang pekerjaan ya. Jadi pakainya transform di variabel yang sama ya, itu same variable. Pekerjaannya menjadi misalnya staf tetap ya. Nah, pekerjaan, ini variabel pekerjaan diupdate. Terus data lamanya adalah staf ahli.
sebentar ya, ini kok keyboardnya. Kemarin ini kita pakai value ya. Sebentar, saya lupa value-nya di sini. Untuk pekerjaan satu manajer, dua sekretaris, tiga staf ahli ya. Oke. Kita kembali ke transform ya. Record into same variable. Jadi pekerjaan di sini data lama, tipenya berarti kan numbrik ya. Ini berarti yang pekerjaannya staf ahli ya. Misalnya menjadi manajer ya, naik pangkat ya. Oke, lalu tidak semua yang naik pangkat, misalnya si Benny ini ya. If jika untuk yang ini nama adalah Benny. Kalau sudah kita continue. Oke. Nah, sini sudah berubah yang Benny ya, pekerjaannya jadi manajer. Nah, ini kita close saja. Tidak usah disimpan ya, jawab no. Nah, ini mengganti pakai record into same variable ya. Misalnya lagi kalau yang menggunakan angka yang ring ya, misalnya kita akan menambah gaji ya, untuk yang gajinya antara atau di atas ya, di atas 300, di atas 2,5 juta ya, di atas 2 juta. Dia gajinya di atas 2 juta, misalnya kita tambahkan ya, gaji pokok di atas 2,5 juta, kita tambah 100.000 ya. Ini kita transform record into same variable, berarti gaji pokok ya. Ini yang pekerjaan sudah tidak. Terus ini all data lama. Nah, ini yang berarti yang di atas ya, berarti high ya, di atas 2,5 juta. Ini menjadi berapa ya? Value nya menjadi misalnya 2.800 ya. Ini data lama dihapus. Sebentar ya, tadi belum dihapus. $2,5 juta ya. Terus ini menjadi 2.800. Update. Kalau sudah continue. Terus untuk yang jika karena udah pakai rank ya, tidak usah pakai ini ya, include ya semua data berarti ya. Continue, oke.
Nah, ini ikut saja. Ini sudah berubah ya. Oh, tadi gaji baru kocak berarti 2,5 semua ya, sudah berubah. Berikutnya, misalnya menambah gaji pakai transform ya. Kalau menambah gaji berarti menambah gaji yang, kalau pakai teman itu variable berarti kita langsung pakai ini aja. Jadi gaji pokok ya, data lama berarti nanti akan bertambah ya. Misalnya gaji lamanya kan 2.800 ya. Ini data lama 2.800 menjadi misalnya 3.200. Nah, ini update, continue. Nah, ini untuk yang jabatannya manajer ya. Jadi untuk yang pekerjaan manajer berarti 1 ya. Continue. Oke. Nah, ini ya, yang manajer sudah menjadi 3.200 ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan.
Oke, baik, tidak ada tanyakan ya. Contoh yang itu different variable lainnya, misalnya di sini saya mau menambahkan outputnya, misalnya bahan usia ya. Saya akan menambahkan usia nih. Ini untuk menunjukkan variabel ya, jadi Anda bisa pilih klik kanan insert variable. Nah, misalnya kan kita akan menambahkan di variabel baru ya, misalkan ini masuk menu transform. Ini saya hapus saja dulu ya, untuk biar kelihatan di hasilnya. Itu save variable. Kita akan mendeteksi usia ya, usia old, misalkan usia tipenya di sini. Usia itu number ya, angka, misalnya tidak usah usia aja, misalnya ini aja, jenis kelamin ya. Nah, jenis kelaminnya misalkan kelamin sini 1. Kita nggak bisa menambahkan data ya. Kalau kita di sini menggunakan apa, itu ya, pakai nangka ya. Saya kan memberikan definisi di sini untuk wanita dan prianya, tapi karena di sini kita menggunakan angka, kurang pas ya untuk contohnya ini. Oke, jadi saya gunakan cara lain ya. Ini memang lebih tepatnya pakainya yang
oh kok sorry salah milih saya ya, transform into different ya, saya pilih salah milih into different di jenis kelamin. Terus outputnya di sini adalah keterangan. Ya, jadi outputnya keterangan. Tadi saya milih ya. Makanya kalau ada output ya. Kemudian data lama di sini kita masukkan. Data lamanya adalah wanita ya. Wanita itu kan satu ya. Di sini untuk outputnya kita ganti string. Wanita 2 sorry ya, wanita 2 ya. Ini saya maksudnya tadi salah milih ya. Lebarnya kita buat 20. Nah, misalnya di sini kan wanita ya. Wanita kekar. Nah, tapi nggak semua. Wanita kekar, continue. Untuk yang jika usianya misalkan usianya misalnya di atas 30. Kalau sudah continue. Oke. Kita close hasilnya. Bentar ya. Keterangan di sini. Oh sorry, 20 ya, betul ya. Ya di sini udah betul ya, udah muncul hasilnya untuk yang keterangannya. Kita coba lihat labelnya. View ya, view value label wanita 2 ya, tidak ada ya. Jadi yang di atas 30 tidak ada, makanya nggak ada hasilnya. Ya udah, yang pria aja ya, karena ini nggak ada hasilnya. Yang keterangannya kosong. Jadi yang wanita di sini usianya 30 20 ya, jadi masih muda semua ya. Yang di atas 30 yang laki-laki ya. Ya dari sini misalkan untuk ke cinta ini misalnya kita ganti 38 biar tahu hasilnya ya. Transform untuk old-nya dia udah oke. Nah sekarang sudah ada hasilnya ya. Nah ini ada hasilnya. Karena yang laki-laki misalnya, yang pria misalnya masih keterangan ya. Pria itu 1, keterangannya di sini misalnya pria kekar ya. Update untuk yang usia di atas 30 ada ya, ada ya. Kalau pria kekar ya di atas 35 kali ya. Nah jika di atas 35 oke. Nah ini ya, ini contohnya into same variable dan into different variable ya. Nah, silakan ditanyakan sampai sini, silakan.
Oke, contohnya yang itu different variable lainnya, misalnya yang pakai rank ya. Misalnya gajinya berkisar total gajinya ya. Ini total gajinya tak update dulu. Ya total gajinya ya. Jadi total gaji total gajinya sudah update. Terus saya tambahin di sini yang insentif ya. Gaji bersih ya, gaji total tambah insentif. Ya, oke. Sekarang saya mau update data. Kita biar tahu hasilnya ya, saya bentuk different variable ya. Misalnya yang gaji bersihnya antara yang di atas juga yang misalkan yang pekerja manager gajinya bertambah ya, ini menggunakan different. Ini yang laman saya hapus dulu, reset ya. Ini yang gaji pokok nanti akan bertambah, pokok tambah hasilnya misalnya kenaikan ya. Ceng data lama, misalkan yang jabatannya manager ya, jadi gaji pokoknya naik menjadi tambah ya, jadinya misalnya 3.200 tadinya 3.200.000 ya, itu menjadi 3,5 terus yang 2.800 menjadi 3 juta. Nah, ini kalau semua continue ya. Oke, ini hasilnya di variable lain ya, gitu ya, mengenai itu same variable dan itu different variable ya. Mungkin ada yang menanyakan sampai sini, silakan.
Baik, kalau ditanyakan kita akhiri untuk pertemuan pada sore ini ya, pada siang ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.